Shalom, selamat pagi. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada Embun pagi hari ini, Selasa 24 Juni 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah yang jauh menjadi dekat. Berdasar dari bacaan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih Tuhan atas kami. Kami boleh memasuki minggu ini dan hari baru pemberian Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh yang Kudus mengajar kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka, yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Embun pagi hari ini dengan tema yang jauh menjadi dekat. Nats dari Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Seseorang yang melakukan kesalahan atau dosa biasanya merasa malu untuk bergaul kembali dengan banyak orang. Contohnya, seseorang yang ketahuan mengambil uang arisan RT tentu akan merasa takut dan malu jika harus kembali berkumpul dalam pertemuan RT. Akhirnya, orang-orang seperti ini memilih untuk menutup diri, lebih banyak tinggal di rumah, bahkan sering menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Banyak juga contohnya ketika orang percaya jatuh dalam dosa, bukannya datang ke gereja untuk bertobat, malah justru menjauh karena merasa bersalah. Padahal pertobatan itu terbuka untuk semua orang.
Gereja tidak akan menolak orang berdosa yang ingin bertobat dan siap mengubah hidupnya. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana Kristus telah mempersatukan orang-orang percaya dalam suatu persekutuan yang indah. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus telah menjadi jembatan antara manusia dengan Allah, serta antara manusia dengan sesamanya. Karena itu sesungguhnya setiap orang diterima dengan penuh kasih di hadapan Allah, asalkan ia mau bertobat dan menjalani hidup yang baru. Demikian juga gereja diajak untuk tidak membeda-bedakan sesama, sebab semua orang yang percaya telah menerima bagian yang sama dalam kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 13 menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak menjauh dari gereja atau persekutuan hanya karena kita pernah berbuat salah. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Darah Kristus telah menghapus segala dosa kita. Maka pertobatan bukanlah beban, melainkan undangan untuk mengalami kebebasan dari hukum dosa. Setiap kita dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama dan melangkah ke arah kehidupan yang kekal. Pertobatan menjadikan yang jauh menjadi dekat, bukan yang dekat menjadi jauh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diteguhkan bahwa kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan biarlah oleh karena penebusan, pengampunan, penerimaan Kristus atas hidup kami, menolong kami untuk tetap terus dekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sertai seluruh anggota kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Berkati saudara-saudara yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan memelihara dan berkarya, memberkati proses pemulihan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambon pagi hari ini Selasa 24 Juni 2025 dengan tema yang jauh menjadi dekat. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.